Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Just Alvin, dan tamu kita pekan ini begitu lekat dengan pemberitaan tentang perceraiannya dengan musisi yang kontroversial yang juga merupakan pentolan grup Dewa 19. Mengorbankan bakat dan kemampuan bermusiknya yang besar untuk menikah di usia yang sangat muda, ia kini mencoba untuk kembali mengukuhkan eksistensinya di dunia musik tanah air. Seperti apa sesungguhnya sosok tamu Just Alvin untuk pekan ini? Anda akan temukan jawabannya di Just Alvin, dan pemirsa, inilah Maya Estianty. Hai Mai. Halo. Segar sekali, fresh. Ya. Aduh, silakan. Gimana? Apa kabar? Baik. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk berbicara lebih lanjut dengan Maya Estianty, silakan kita simak cuplikan yang berikut ini. Nama Maya Estianty mulai bergaung di pentas musik Indonesia di tahun 2003. Bersama Pingkan Mambo melalui Duo Ratu merilis sejumlah hits. Aku ingin kau tak tahu bahwa ku sudah ada yang punya. Salahkah bila diriku karena lu mencintaimu terus ku akui. Namun baru satu album, duo ini pecah. Pingkan yang bernama lengkap Pingkan Ratnasari Mambo memutuskan merintis solo karir. Sementara Maya memilih menggelar audisi untuk mencari pengganti. Aku punya teman. Dari sinilah sosok Raden Terry Tantri Wulansari alias Mulan Kwok muncul. Kemana ada Bersama Mulan, duet Ratu seakan menemukan formula terbaiknya. Terbukti dari penjualan album yang kian menanjak dengan hits-hits yang semakin memantapkan eksistensi Ratu. lelakiku wayang darat, cukuplah saja berteman denganku. Tapi kini dia menghilang dan tak tahu. Tidak hanya dari prestasi musik, nilai Ratu secara komersial juga terlihat dari kerap terpilihnya mereka dengan sejumlah iklan produk. 2 tahun perjalanan bersama Ratu yang diawaki Maya dan Mulan, di awal tahun 2007, Maya kembali harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Mulan memutuskan keluar dan bersolo karir. Cinta Tidak cuma partner bekerja, Maya juga kehilangan partner dalam hidup. September 2008, pernikahannya dengan Ahmad Dhani berakhir. minggu Mencoba mengukuhkan eksistensi dan menepis bayang-bayang nama besar mantan suaminya, Maya melanjutkan kehidupan dan karir di dunia musik. cerita. Seminggu juga tanpa bicara. Melalui sebuah audisi, ia memilih Dita Anggraini yang kemudian berganti nama menjadi Mei Chan. Aku mau makan, ku ingat kamu. Kerja keras Maya mendapat apresiasi di berbagai pihak, di antaranya penghargaan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta sebagai musisi perempuan yang paling menginspirasi di tahun 2008. Semua serba kamu. Aku Mulai eksis sudah 6 tahun ya, dalam 6 tahun sejak mulai eksis. 2003. 2003 sudah 3 kali ganti pasangan. Ya. Ini sebenarnya Maya yang sulit diajak kerja sama atau susah cari partner sebetulnya? Buat aku tadinya aku sempat yang stres karena jarang banget grup tuh ganti-ganti vokalis ya kan, Iya. formasinya. Kemudian tapi pada akhirnya aku hikmahnya yang bisa aku tarik bahwa ketika album 1, 2 dan 3 diganti-ganti penyanyi itu ada refresh, ada apa ya, pembaharuan gitu loh. Jadi orang nggak akan bosan dengan satu itu aja gitu. Ya, tapi sebetulnya apa sih yang jadi kriteria utama untuk pendamping seorang Maya dalam bermusik lah kita bilang? Yang pasti gini, buat aku sih banyak hal ya, karena yang terakhir ini buat aku Mei Chan adalah sosok yang paling cocok sama aku. Dia benar-benar sama sifatnya dan dia benar-benar apa ya, udah tahu lah. In terms of what nih, cocoknya apa nih? Kan dari 3 orang yang sudah, ini yang ketiga kan? Dari 3 ini memang yang paling cocok untuk Maya adalah Aku rasa bahasa kasarnya dia paling bersyukur hari ini, Mei Chan. Bisa apa ya, dia manusia yang paling bersyukur buat aku hari ini. Yang bisa benar-benar apa ya, dia selalu, aku tuh bersyukur banget bisa diajak membunda gitu segala macam. Aku lebih yang terenyuh dengan hal yang begituan dibanding sama seseorang yang kerja sama-sama aku, kemudian dia agak-agak merasa dirinya artis atau gimana. Buat aku
nothing gitu. Ya, kalau kita bicara seorang Maya, Maya kan jago nulis lagu ya, bikin lirik. Kemudian Maya juga, saya sempat ke tempat Maya, kemarin ke studio juga. Maya mengoperate sendiri semua peralatan studio yang milik Maya. Sebenarnya kenapa masih harus cari partner sih Maya? Nggak cukup pede atau bagaimana dengan kemampuan yang kamu miliki sampai saat ini? Aku seneng dengan namanya variasi. Jadi misalnya kalau cuman aku aja yang maju gitu, terus kemudian suara aku kayak gitu aja kan, dan aku juga bukan penyanyi yang bagus-bagus banget ya kan. Pada dasarnya aku berangkatnya bukan penyanyi kan. Ya aku harus cari partner di mana lagu-laguku ini akan terlihat indah gitu loh, dibanding harus dinyanyikan sama aku. Buat apa aku nyanyiin lagu sendiri kalau emang ternyata ada orang lain yang memang bisa membawakan lagu ini lebih bagus gitu loh. Oke, baik, kita masih akan ngobrol dengan Maya lagi, tapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan komentar yang berikut ini. Telah lama sudah. Tatkala pertama kali Ahmad Dhani memberikan kesempatan pada istrinya itu untuk berkarya pada saat Mendidikan Ratu, pada saat itulah sebetulnya potensi dari Maya kelihatan sekali. Dia sekaligus player, sekaligus mencipta lagu dan bisa menyanyi. Itu satu hal yang sebetulnya agak barang langka di dunia musisi perempuan Indonesia. Kalau kita bicara tentang Maya, ini juga menambah daftar panjang para hitsmaker perempuan Indonesia. Kita punya Melly Goeslaw, punya Titiek Puspa, kita juga punya katakanlah Dewi. Tapi Titiek Puspa tidak bisa memainkan alat musik. Melly juga tidak mampu memainkan alat musik, tapi dia punya kemampuan mencipta lagu. Tapi Maya punya, dia bisa memainkan keyboard, bisa main gitar, dia mengkompos sendiri, dan satu lagi dia juga bisa menyanyi. Itulah kelebihan dia. Lirik-liriknya punya spontanitas dan segmented untuk anak muda. Apakah itu emang gue pikirin loh, apa yang kayak dengan bahasa-bahasa gaul sekali. Kemudian melodi lagunya juga seperti itu, dia bisa menyesuaikan diri dengan tren musik, tapi kadang-kadang dia justru membuka tren baru di musik Indonesia dengan performance-nya. Bahkan kalau kita lihat unsur-unsur fashion untuk musik panggung, Maya juga menciptakan itu bersama partnernya. Ini adalah sebagai indikator bahwa dia punya kekuatan yang katakanlah sebagai produser untuk albumnya sendiri maupun untuk panggungnya dia sendiri. Sekaligus dia pembuktian bahwa tanpa suaminya ada di sampingnya, dia ternyata juga mampu untuk berkarya sendiri secara total. Dulu ada kecurigaan di dalam Ratu itu selalu ada peran dari Ahmad Dhani, tapi ternyata setelah mereka tidak menyatu kembali dalam hal baik sebagai suami istri maupun dalam mengkreasikan lagu-lagunya, ternyata eksistensi Maya masih diperhitungkan di musik Indonesia. Maya termasuk orang yang rada-rada one man show, jadi dia banyak bekerja sendirian. Dulu ada di lingkup suaminya, tapi begitu lepas dia kelihatannya sendirian membentuk band sendiri. Tapi kita akan tunggu apakah kelemahan ini bisa menyebabkan dia berkreasi lebih luas. Sebab kadang-kadang begitu dia bisa keluar dari situ, kemudian dia bekerja sama dengan orang lain, karya-karyanya akan menjadi besar juga. Misalnya suatu saat ada lagu yang membutuhkan unsur orkestrasi, dia bisa bekerja sama dengan Erwin Gutawa misalnya. Pada saat itu sebetulnya ada eksplorasi yang baru, yang itu yang belum kita temui dari Maya yang sekarang. Ya, kelihatannya dia masih pada lingkaran dia sendiri. Oke, kita masih mau tahu lebih jauh lagi tentang seorang Maya Estianty, tapi saya akan ajak Anda break sejenak. Sesaat lagi akan kembali hanya di Jasa. Ada seorang wanita yang memang mengaku menikah dengan suami saya kan, dan orang wanita tersebut tidak jauh banget dari aku. Karena ada pilihan Maya boleh kembali lagi dengan Dhani kalau mau dipoligami.